إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا خصوصا بشيخنا الفاضل شيخنا بأن الكريم يتغشانا ويتقاسم الرحمة والمغفرة ويغني درجة في الجنة وينفعنا ببركة علومه ونوره وسراره وخصوصيته وتوفنا على ملة ما شئنا بزمرة وبدء نبي وإنا وأولادنا وذريتنا من بركة وبركة علوم في الدين والدنيا والآخرة بشر النبي وللنبي بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi jami'i ulumihi bid darain amin summa qala. Pada seluruh para jamaah imam tokoh agama, kita menyambung kembali masih di halaman kedua, yaitu sifat 20 karangan Sayyid Usman bin Aqil. Adapun ilmu pengetahuan lain rukun Islam, yaitu yang dikata ilmu fikih. Setelah mempelajari kemarin ilmu usuluddin atau disebut dengan ilmu tauhid, bagi yang sudah baligh dan berakal wajib untuk mengetahuinya. Satu kelalaian yang sangat besar apabila tidak mempelajarinya. Yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah dan para rasulnya. Setelah itu wajib pula mengetahui pengetahuan dengan ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, keseluruhannya. Apa misal daripada segala yang wajib? Seumpama sembahyang. Mengetahui syaratnya, mengetahui rukunnya, sunat abadnya, mengetahui pula sunat hayatnya, mengetahui pula apa yang membatalkan, yang membuat tidak sah. Tidak sekadar 5 itu yang diketahuinya, mengetahui pula apa-apa yang menghilangkan pahala,
daripada ibadah terutama sembahyang yang dikerjakan. Sebab ada amal, contoh sembahyang, dia mengerjakan amal tidak sah sama sekali, apalagi diterima, apalagi berpahala, yaitu orang yang mengerjakan amal dan ibadah yang tidak sekali syarat, rukun dan lain-lain. Mengerjakan amal, mengerjakan ibadah hanya karena hafal, sering mengikut, tapi tidak pernah mempelajarinya. Kalau tidak pernah mempelajari, walau dia sering mengikut orang lain atau orang tuanya berwudu, dia cuci mukanya, tangan, sebagian kepala, telinga dan kaki, hafal. Tapi karena tidak belajar, ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Niat ketika mulai membasuh muka, maka amalnya tidak sah. Ada amal yang tidak diterima pula. Apa amal yang tidak diterima? Yang memang sama sekali tidak didasari dengan ilmu. Ada amal pula sah, tidak diterima, tapi tidak berpahala. Karena orang yang beramal dan beribadah ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin disanjung, ingin dipuja, ingin dihargai, ingin suatu tempat di hati manusia, maka amalnya sah tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Nah, jadi wajib mempelajari sembahyang. Sering Allah Subhanahu wa ta'ala menguji imam, menguji makmum. Hakikatnya itu menguji. Terkadang Allah yang membulak-balik hati kita. Imam bisa lupa. Seharusnya tahiyat, langsung imam berdiri. Ini sebenarnya untuk menguji makmum. Apakah dia ikut imam berdiri, apakah dia duduk? Mengoreksi kembali, berilmukah melaksanakan sembahyang atau tidakkah? Itu gerupan. Ada yang 4 berdiri, ada yang duduk, ada yang sudah berdiri melihat juga. Ini sebenarnya apa? Untuk mengoreksi kembali, mengertikah, pahamkah dalam urusan sembahyang. Kadang-kadang Allah melupakan kepada imam, tertinggal penuh, bingung juga. Tapi kalau orang mengerti, oh saya ini salah, berarti saya mesti belajar lagi. Tapi bagi orang yang hatinya tadi tidak baik, oh kasihan imamnya kebanyakan begawi, imam kada ingat. Nah, padahal untuk mengoreksi kembali ilmu, modal yang kita pelajari untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama puasa,
Demikian pula amalan-amalan yang sunat. Rupanya dalam fikih ini tidak sekadar yang wajib, amalan yang sunat-sunat. Qabliyah, ba'diyah, supaya lebih bersemangat. Sebab apa kata Nabi? Barang siapa mengerjakan qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah lagi 4 rakaat sesudah zuhur dengan 2 kali salam, harramahullahu jasadahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi yang sunat dipelajarinya. Oh, tidak sekadar sunat qabliyah, tahajud pula. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, sedikit aja di waktu malam. Untuk apa sedikit di waktu malam kita bangun untuk mengerjakan ibadah sunat? Maka Allah selalu menawarkan tiap sepertiga malam, mulai jam 2 itu sudah. Apa ujar Allah Ta'ala? Hai, mana orang-orang yang hendak bertaubat, ayo segera menghadap kepada aku, akan aku terima taubatnya. Allah panggil lagi, hei bangun. Mana orang-orang yang ingin minta ampun dari segala dosa dan lain-lain yang dia kerjakan, sengaja, tidak disengaja, di mata, di tangan, di kaki dan lain sebagainya, ayo minta ampun, ku ampuni ya Allah. Mana orang yang ingin meminta urusan dunia, urusan akhirat, urusan diri, urusan keluarga dan lain-lain sebagainya, urusan usaha, ayo segera bangun kata Allah, minta, akan aku beri permintaan. Itu tiap malam. Nah, cuma kadang-kadang kita salah minta. Minta dengan pekerjaan, minta dengan usaha banting tulang, dada bangun. Tuan Guru Allah yarham Kiai Haji Mahfuz Amin Pemangkih, setiap datang kepada beliau, walau yang datang ini tuan guru sekalipun, apabila meminta amalan kepada beliau, tidak pernah beliau memberikan amalan lain kecuali 2 macam. Orang itu hendak aman dalam keluarga, orang itu hendak anaknya berbakti, orang itu hendak usahanya maju, orang itu mungkin ingin kaya dan lain sebagainya. Apa 2 amalan itu? Pertama kata beliau, banyaki membaca salawat. Kedua kata beliau, tahajud jangan tinggal. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang selalu menjalani jalan ini, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan, akan menaikkan kepada dirinya, yang miskin jadi kaya, yang hina jadi mulia, dengan sebab apa? 2 macam. Itu amaliyah sunat. Oh, mempelajari pulang sembahyang duha, mempelajari pulang sembahyang yang lain, sembahyang istikharah. Kita sembahyang ini istikharah, mengamaliyahkan, mempraktikkan hanya ketika kebingungan dalam memilih di antara 2 pekerjaan. Hanya sembahyang istikharah. Tukarkah tanah ni kadakah, jualkah rumah ni kadakah, istikharah. Orang-orang salihin, para aulia Allah dan ulama amilin, istikharah ini hari-hari.
Bukan sembahyang istikharah hanya sekedar bingung memilih di antara daripada dua pekerjaan. Pagi imbah sembahyang duha, sembahyang istikharah. Usalli sunatal istikharah. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka. Kenapa sembahyang istikharah pagi? Supaya mulai dari pagi sampai tenggelam mata yang dikatakan, yang dikerjakan, yang diperbuat, mudah-mudahan sunyahan pilihan Allah Ta'ala. Imam maghrib sembahyang pula digabung dengan awabin. Usalli sunatal awabin ma'al istikharah, Allahu akbar. Mudah-mudahan imbah maghrib sampai sembahyang subuh semua yang kita kerjakan pilihan Allah Ta'ala. Ini hari-hari kita setahun, 2 tahun namun kada terpelikit kada sembahyang istikharah. Oh, mempelajari pula bagaimana melaksanakan sembahyang hajat. Tahu, mengerti kita sembahyang hajat. Tapi terkadang ibadah khususnya sembahyang hajat penggunaannya terkadang untuk maksiat. Penggunaannya terkadang yang seharusnya untuk taqarrub ilallah, tapi di dalamnya ada kezaliman. Napanya kanang hilang di rumah, bongkar orang, angkat orang, entah TV, entah yang lain-lain. Sembahyang hajat kada bisa, mau pahakan wan-wan dulu. Mudahan dah nang mengambil TV itu bangkak betis. Mudahan dah nang menyuntan duit itu parutnya buncit kada behira 3 bulan 3 malam. Kikira yang dia sembahyang hajat nih membalas daripada kezaliman orang lain kepada dirinya banyak lebihannya. Nang tamakan sedikit, doakan orang kada tabahira 3 bulan. Alat untuk taqarrub ilallah digunakan untuk dalam melalui apa? Sembahyang hajat. Nah, sembahyang hajat ini kapan dilaksanakan? Tiap malam dilaksanakan oleh orang-orang salehin. Kenapa maka tiap malam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma la takilni tarfata ain. Ya Allah, jangan sampai Engkau ya Allah kepada diriku, kata Nabi kita Muhammad, memberatkan. Aku ingin bergerak, aku ingin melangkah, aku ingin berbicara, aku ingin apa saja kepada diriku tanpa pertolongan. Nah, membuktikan di antara sedikit diri kita itu tidak ada punya daya, tidak ada punya upaya. Membuktikan diri kita selalu lemah. Apa pembuktiannya? Selalu berhajat kepada Allah. Bukti berhajatnya mengamalkan sembahyang sunat hajat. Kita sembahyang sunat hajat itu sudah hendak apakah? Nak jual rumah kada laku-laku sembahyang hajat. Nak apa sembahyang hajat? Orang kada sembahyang terus-menerus membuktikan diri kita lemah, selalu berhajat kepada Allah. Nabi hajat selalu berhajat kepada Allah. Walau di Nabi sekedip mata, jangan sampai Allah tumpukan semuanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang awabin dan yang lain-lain. Oh, tidak sekadar itu, sembahyang ini banyak. Sembahyang hari Sanayan kaina pagi, sembahyang hari Selasa, sembahyang hari Arba, sembahyang hari Kamis. Ada pulang kaina sembahyang malam Sanayan. Ayatnya ini, ayatnya ini. Nah, mempelajari urusan sembahyang menyembahyang daripada amalan sunat, dan hendaklah dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Bermula dalilnya dari kitab Zubat,
Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkan dua. Nah, beramal itu ada pernah belajar, maka dikembalikan, ditolak oleh Allah. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, memberikan hadis-hadisnya. Berdiri sahabat, ya Rasulullah, dulluni, tunjukkan aku, an amalin, daripada amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling segera mendekatkan diri kepada Allah, yang paling afdal amal ini, yang paling baik amal ini. Sahabat ini berdiri. Apa aja Nabi? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Duduk. Berdiri lagi sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik itu namanya? Nabi tetap menjawab, talabul ilmi, menuntut ilmu. Sedang asik, berdiri lagi sahabat, ya Rasulullah, tanyakan tuh amalan, bukan menuntut ilmu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal yaqbalillahul a'mal bila ilmin. Jadi orang yang belajar halil inkar, maknanya tidak, bukan ada. Hal yaqbalillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal seseorang yang amal seseorang ini tidak didasari dengan ilmu. Kada diterima. Tidak sekadar perkataan ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Nabi langsung mengatakan, hal yaqbalillahu a'mal bila ilmin. Allah tidak akan menerima amal seseorang tanpa ilmu. Jadi tunang sangat penting mempelajari ilmu tentang syariat, ilmu tentang fikih. Ya, kita nama macam kisah-kisah orang Bahari. Lalaki ini hendak berbini anak tuan guru, diterima. Ujar nang bini sembahyang, janang laki aku kada suah belajar sembahyang. Amun kada sembahyang, jandang bini keluarga kami ini orang penyembahyang. Kayak apa amun kada sembahyang? Kayak apa jenang laki kalau aku memang tidak bisa sembahyang? Jenang bini tolak ke masjid. Jangan di belakang saf, di hadapan, di belakang imam. Kayak apa imam sembahyang, apa yang imam baca turuti sunnah. Tolak kayak. Rupanya karena kerapatan saf nang di belakang ini ketika rokok tatandok muridnya. Oh, rupanya ini dia berdatandukan, rupanya sembahyangnya. Nah, rokok yang kedua tap tanduknya. Nah, pokoknya kisah itu dilanjutkan akan ada bagusnya sedikit. Kenapa? Umpat tanduk. Dada didasari dengan ilmu. Akhirnya sama sigitan merakai sembahyang. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut, mempelajari tentang yang wajib bagi Allah dan Rasul, yang mustahil dan yang harus, mempelajari tentang hukum-hukum agama, yakni fikih yang dan yang lain-lainnya. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang muslim. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau tersebut muslim, tidak ada muslimatin, yang disebut itu laki-laki, perempuan ikut serta. Nah, jadi dalam Quran, hadis,
Nah, apabila disambat maknanya muslim aja, berarti muslimah diikut sertakan. Tapi yang disebut muslimatin laki kada umpat. Dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa ajja untuk kita supaya lebih terbuka hati dengan lebih mengenal akan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, terdahulu wajibnya, awal sekali kewajiban, yaitu untuk mengenal siapa orang yang kita sembah daripada lain-lain ilmu. Dalilnya juga kitab Zubat, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani, yang permulaan atas manusia ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Kita nih percaya sunyahan sudah, tapi percayanya tuh kada yakin. Sedang kita bekerja, begawi, berusaha sampai panggilan azan. Sedang kita berusaha sampai wirid, zikir, majelis. Nah, apakah kita tadi menjalani jalan takwa, beramal, beribadah yang wajib, yang sunat? Apakah kita meneruskan pekerjaan nih, walau menunda bahkan meninggalkan perkara-perkara kewajiban atau yang sunat? Kita yakin Allah Ta'ala nang mengatur beriman, Allah Ta'ala yang memberikan karunia urusan kehidupan, tapi kita kada yakin. Di antara bukti kada yakin, masih kita mengutamakan pekerjaan banding perintah Allah Ta'ala. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan ayat-ayat yang lain. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ujung ayat, wa huwa khairur raziqin. Oh, yang lain tinggalkan berdahulu. Siapa yang paling memberi rezeki, yang paling baik beri rezeki itu siapa? Apakah pekerjaan yang kita hadapi atau yang lain-lain? Ya Allah, nang memberi yang paling baik itu aku, kadang itu kadang. Kalau kita beriman, tidak sekadar beriman, yakin kepada Allah, tinggalkan menghadap Allah. Tapi kenyataannya masih mengutamakan yang lain selain Allah. Ini diantara bukti belum yakin lagi. Keyakinan orang-orang bahari, kita masih ingat kata-kata orang tua datuk nenek, hendak kita silaturahim kepada keluarga. Untuk perjalanan silaturahim ini kurang ongkos kah, kurang biaya atau yang lain-lain. Atau dalam perjalanan ini mungkin ada gangguan dan lain-lain. Karena sudah niyakin kayak apa bah, kayak apa nih, amun kita kayak ini ngalih kayak apa jawaban kita? Ayo berangkat nyaman ya. Allah Ta'ala nang batata kayak Tuhan nang matur sunnah. Tapi kita berpegang kepada asbab. Oh, kada kawa ini teh mun kayak ini. Baik kada jadi. Kenapa maka demikian? Keyakinan kepada Allah tadi kurang kuat. Jadi soal kita mempelajari khusus urusan tauhid ini untuk lebih yakin kepada Allah dibanding kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang di dunia.
Dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Husin. Habib Tahir bin Husin mempunyai karamat yang melebihi daripada ulama-ulama yang lain di zamannya. Apakah karamatnya itu bisa terbang di udara? Apakah karamatnya bisa berjalan di air? Apakah karamatnya yang lain-lain? Kadang Habib Tahir bin Husin ini apabila inyagari kadakawa hendak mengajar, kadakawa keluar, siapa yang menggantikan Habib Tahir bin Husin ini, yang menyerupai Habib Tahir bin Husin yang duduk mengajar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orangnya garing tapi nak menggantikan Nabi. Menurut riwayat orang-orang saleh, ini yang sulit bagi ulama, bagi aulia yang Allah berikan kemuliaan. Artinya bagaimana kemuliaan yang diberikan kepada Habib Tahir bisa dimiliki oleh mereka. Apanya kemuliaannya? Rasulullah yang menggantikan apabila Habib Tahir kadakawa untuk melakukan suatu hal. Aneh, kemuliaannya yang begitu tinggi. Apa ujar beliau? Tapi kita jangan tertipu di akhir-akhir zaman, terutama zaman sekarang, yang apabila melihat seseorang yang zahirnya ahli agama, pina ada yang menyalahi adat, langsung menyatakan itu karamat. Jangan tertipu. Kita juga mesti mempelajari apa yang namanya irhas, apa yang namanya mukjizat, karamat, maunah dan lain-lain. Apa pesan Nabi? Idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat seorang rijal, orang yang hebat di perjalanan agama, mungkin dalam pandangan kita, oh ini orang saleh. Mungkin ada orang yang mengabarkan, oh ini wali. Yang kita lihat itu apa? Yatiru fil hawa, terbang di udara. Wa yamshi 'alal ma', berjalan di air. Pala taltabitu, jangan engkau langsung terpengaruh. Wah, ini berkaramat. Tetapi apa kata Nabi? Walakinin zuru, tetapi perhatikan, lihat apa yang diperhatikan, apa yang dilihat, urusan-urusan syariatnya. Apabila masih, misalnya syariat salawar hadap, main ton patang salawar hadap, jakawan di karamat lain. Menyalahi syariat yang dikerjakannya, walau orang mengatakan itu orang saleh, walau orang mengatakan itu misalnya wali ya Nabi, tetapi banyak yang melanggar syariat, maka itu bukan. Nah, ini di akhir zaman yang perlu kita waspada dan lain-lain. Apa kata Tahir, Habib Tahir bin Husin? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa zalika haqiqatu makna syahadati. Ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitu mengetahui, mengenal yang disembah sebelumnya membuat ibadah. Orang antarakan dia ke rumah si anu, alamatnya kada tahu ke mana menunjuk.
kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal siapa orang yang kita sembah, inya mengatakan Allah, nangku sembah aja Allah, maka inya kada tahu Allah itu siapa. Ismun lil ma'bud, hanya nama bagi orang kita sembah. Inya menyembah Allahnya, tulis Allah gana kanal di hadapannya. Allahu Akbar. Bayangkannya kalimat Allah. Nah, padahal Allah itu namanya hanya nama bagi orang yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Jadi sebelum berbuat ibadah mesti mengenal, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mempelajari yang wajib, yang mustahil, yang harus. Mempelajari tadi pula syarat rukun di dalam sembahyang. Lalu dia mengabdikan dirinya. Dengan cara apa mengabdikan dirinya? Dengan cara melakukan sembahyang di antara perintahnya, puasa, dan yang lain-lainnya. Dan jika telah diketahui kewajiban mengenal Allah, ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa arti ma'rifah yaitu kadang-kadang sudah menjadi bahasa ma'rifat. Orang itu ahli ma'rifat. Napanya artinya? Yaitu iktikad yang jazim, iktikad yang bulat, iktikad yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang kuat. Di dalam keyakinan itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bahwa yang mengatur alam semesta, yang menghidupi kita dan lain-lain sebagainya, tidak ada yang lain. Bukan kita hidup karena makan, bukan hidup karena minum, bukan hidup karena ini, tapi Allah dalam keyakinan kita yang menghidupkan kita. Tetapi keyakinan itu tadi muwafaqah, sesuai pada hak dengan dalil, kada bertentangan dengan Al-Quran, kada bertentangan dengan hadis. Tetapi jika seandainya ada perjalanan ketauhidan untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyalahi Quran, tapi menyalahi hadis, maka itu tidak diterima. Kenapa? Karena diterima keyakinan tadi menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Dan arti jazam yaitu iktikad, keyakinan yang putus, yang tiada ada syaknya, ragu-ragu lagi. Maka bukan sangka-sangka adanya, bukan menyangka kukira aja kayak ini, tidak. Memang benar-benar yang mengatur dan lain-lain, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbagi jazam itu 4 bagi sebagaimana di bawah ini, dinakal desain dari kitab PJJ adanya. Pertama, jazam keyakinan yang bulat,
muwafaqah pada hak dengan dalil, sesuai dengan syariat. Sebab kata ulama, al-haqiqatu la yu'ayyiduhu syariah. Hakikat tetapi tidak dikuatkan dengan syariat. Dia tadi timbul dalam hati keyakinan amun Allah Ta'ala menghendaki dirinya masuk ke dalam surga walau kada beramal, masuk ke surga. Syariat itu ada dijalaninya, sembahyang tidak, puasa tidak, yang lain-lainnya tidak. Tapi dia sudah keyakinannya, aku nih baik aja di dunia, bersalah dengan orang tidak, mengganggu orang kada. Nah, amun Allah menghendaki kita sudah baik amal dengan manusia, tapi sembahyang kada, puasa kada, dan lain sebagainya, masuk surga. Malah ada terkadang orang yang mempelajari ini, dia tidak melakukan syariat sedikit pun, dengan mengetahui satu kalimat, dengan mengetahui dua kalimat dan lain sebagainya, lalu urusan syariat tidak ada dikerjakannya. Apa yang ditunggunya kita lihat kena, yang ianya matinya tuh. Sebab ilmu kami ini ilmu tentang mati husnul khatimah, tapi dia tidak ada mengerjakan urusan syariat. Ini hakikat la yu'ayyidu syariah, yang tidak dikuatkan oleh syariat. Apa kata para ulama-ulama tauhid, Imam Junaidi al-Baghdadi dan imam-imam yang lain, bahwa zendalah orang itu bisa kafir zindik. Kafir zindik ini lebih berbahaya daripada kafir Kafir zindik ini orangnya bakopiah, orangnya umpat doa selamat, orangnya ini, tapi keyakinan hati. Nah, ada pepayah aja masuk surga. Saya kada sembahyang. Sebab ada tanda ini dan lain-lain. Jadi mesti muwafaqah dengan dalil. Maka inilah yang dikata dengan ma'rifah. Definisinya di awal. Kedua, jazam tadi artinya keyakinan yang tidak ada keraguan-raguan, muwafaqah pada hak sesuai dengan syariat, dengan Quran, dengan hadis, tetapi tiada dengan dalil. Maka inilah yang dikata taklid yang sah. Dia menjalani jalan ini kada bertentangan dengan Quran, dengan hadis. Cuma dalilnya tuh kada tahu. Nah, dalilnya, alasannya ada tahu. Macam kita melaksanakan sembahyang, melaksanakan apa? Takbir, yang Nabi menyuruh takbir itu adakah dalilnya? Allahu Akbar. Berniat kasat ta'arat ta'yin, apanya dalilnya? Kada tahu. Nah, maka kada tahu itu, lalu kita mengikuti. Yang kita mengikuti tadi sama dengan apa yang dikerjakan oleh orang, tidak bertentangan, tidak berselisihan dengan dalil, dan tidak berselisihan dengan Al-Quran, dengan hadis, sama semuanya. Maka disebut kita taklid, mengikut. Siapa yang kita ikut? Imam Syafi'i yang menguraikan tentang tata cara ibadah. Mazhab lain Imam Hambali, Imam Hanafi, dan yang lain-lain. Taklid. Ketiga, keyakinan yang tidak ragu-ragu, tiada muwafaqah pada hak. Nah, ini keyakinan jazam, tapi tiada muwafaqah, kada sesuai, berlawanan dengan Al-Quran, dengan hadis. Maka ini dikatakan jahil murakkab.
mengerjakan urusan keagamaan, apalagi urusan tentang ketauhidan, tapi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Ujar para salafus saleh, para ulama yang berjalan di jalan ilmu yang sesuai dengan Quran dan hadis, oh ini lain, ini kada, maka orang itu disebut yang mempelajari tadi jahil murakkab. Kita aja supaya mendapatkan makrifah kada boleh belajarnya dilihat orang. Di Tungkal tuh suah masuk daerah Pahuluan, Sungai Raya, datang dari Banjar, mempelajari urusan makrifah. Karena orang banyak hendak mengenal Allah dengan pengenalan pelajaran, kitabnya kada ada dan lain-lain. Lalu untuk mempelajari mengenal Tuhan nih berbisik satu persatu. Gurunya tuh di kamar, nang laki masuk, kayak nang bini masuk. Imbah itu terbongkar di ibu-ibu yasinan. Aku semalam aja guru tuh membisiki tentang zat Tuhan, tapi sambil cium. Jangan bibini, aku kayak itu juga. Habis saya sinan untuk sudah nang dibisikinya tentang urusannya. Dengar nang laki, habis orang tadi diusir. Ada juga tengah malam, masih sudah jam lewat ini, nyumbali ayam, mesti bersyarat kain putih dan lain-lain sebagainya. Adakah Al-Quran menyuruh? Adakah hadis menyuruh? Apabila ada orang itu melakukan, ujar Utsman bin Aqil dan Habib Tahir bin Husin, perjalanan itu perjalanan orang yang jahil murakkab. Murakkab itu jahil bersusun, sudah kada tahu mengerjakan nih, kada tahu orang. Jahil murakkab ngaran. Kada bisa membedakan antara emas dan tahi. Tahunya kuning darah. Tatamu tengah jalan kita menggaling. Oh biasanya aja warna kuning ini emas nih. Tapi berbau aja. Emas kah tahi kah? Emas kah tahi kah? Bingung mikirkan. Ambilnya tahap lama. Wah aja perasaanku tadi dia tahi besar tahi juga Nanti ngarannya jahil murakkab di tahi di emas itu kada tahu, tahunya kuning. Nah tak kacak tahi itu contoh sudah kada tahu diambilnya pulang. Nah, ini orang yang mengerjakan demikian tentang urusan hakikat, tentang urusan ini jahil murakkab. Jadi ulama-ulama bahari itu sudah memperingatkan. Apa yang diperingatkan? Dalam perjalanan makrifat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala mesti cari yang tidak bertentangan dengan Quran dan dengan hadis. Dan lain-lainnya. Keempat, jazam, keyakinan yang setelah kita mengenal Allah Ta'ala tidak ada keraguan-raguan lagi. Memang inilah yang pengasih, pemurah, penyayang, tetapi tiada muapakah pada hak dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma ulama, dan tiada dengan dalilnya pula dada, maka ini dikata taklid batal. Maumpati, tapi maumpati tadi nang tasalah, maumpati nang batal. Ini untuk keyakinan ulama memperingatkan
Apa peringatannya? Mesti yang kita pelajari, yang dicari sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ada pulang dalil-dalilnya. Adapun arti dalil yaitu wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهداية وتوفيقا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا وجملنا بالعافية وجعلنا وازواج أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من الشرور والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.